Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Ragil Alwisani NIM 042. Di sini saya sendiri akan menerangkan atau menjelaskan apa itu memahami tentang materi memahami perangkat lunak dan perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat dari sebelum kita membahas memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, kita harus tahu dulu perangkat lunak itu apa, bahasa pemrograman itu apa. Dan tahu saya perangkat lunak tersebut yaitu program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data, yaitu software yang penghubung antara manusia dengan perangkat keras komputer dengan fungsi untuk menerjemahkan bahasa manusia dalam bahasa komputer, sehingga perangkat keras komputer bisa memahami keinginan kita. Ya, itu sebuah perangkat lunak, arti dari perangkat lunak. Dan penjelasan dari bahasa pemrograman tersebut yaitu merupakan sebuah instruksi atau suruhan. Kalau bahasa kasarnya itu bahasa halusnya itu instruksi atau untuk memerintah komputer agar bisa menjalankan fungsi tertentu, namun hanya instruksi standar. Jadi instruksi-instruksi standar saja yang maksudnya bisa dipahami oleh bahasa mesin, bahasa komputer. Next, kita lanjut. Kita sekarang memasuki pembahasan yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa itu perangkat lunak bahasa pemrograman? Ya, yaitu perangkat lunak software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Yaitu komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh program. Yaitu berarti kayak kumpulan perintah program yang difahami oleh komputer itu kayak bisa menjalankan sesuai struktur dan metode yang dimiliki bahasa program itu sendiri. Gitulah. Dilanjutkan dengan macam-macam atau contoh-contoh contoh-contoh perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operating system. Yang kedua, program aplikasi atau application program. Yang ketiga, bahasa pemrograman atau programming language. Yang keempat, program bantu atau utility. Untuk yang pertama, sistem operasi yaitu operating system, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input output, tabel pengkodean, memori atau penjadwalan prosesor dan lain-lain. Di sistem operasi ini berfungsi untuk penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Jadi fungsi dari sistem operasi ini yaitu untuk mengatur kerja media input dari apa yang kita mau ke perangkat keras di komputer agar komputer bisa mengerti apa kemauan kita. Yang kedua, program aplikasi atau application program, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan
tertentu, misalnya program pengolahan kata, pengelolaan lembar kerja, program presentasi, dan desain grafis. Berarti itu kayak program aplikasi itu, aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ini untuk mengolah data atau mengolah lembar kerjanya. Yang ketiga, bahasa pemrograman atau programming language, yaitu anak bahasa digunakan untuk mengartikan atau menerjemah instruksi yang kita mau untuk dalam untuk komputer agar bisa mengerti, untuk komputer agar bisa mengerti apa yang kita inginkan, kayak gitu. Dengan bahasa pemrograman ini nanti komputer bisa menerima apa yang kita inginkan gitu. Yang keempat, program bantu. Program bantu sendiri itu perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung atau pembantu dalam kegiatan yang berhubungan dengan komputer, seperti kayak penyimpanan data, terus mengopi data, file, mengkompres file. Itu sangat membantu dengan menggunakan program bantu utility ini. Perangkat lunak program bantu, karena bisa membantu sehari-hari kita jika kita kayak disuruh guru mengerjakan tugas, dan kita harus menyimpan filenya. Nah, ini perangkat lunak yang membantu untuk menyimpan itu semua. Next, kita lanjut di tingkatan yang ada di bahasa pemrograman, yaitu ada 3 macam, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, dan tinggi. Di tingkat rendah ini, bahasa pemrograman itu bahasa awal digunakan pada komputer dan sangat sulit karena masih menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, tingkat menengah atau middle level language, itu campuran bahasa sehari-hari kita dan bahasa mesin. Ya, agak-agak sulit sih di tingkat menengah ini. Di tingkat menengah ini soalnya dapat singkatan-singkatan seperti SOT atau store yang artinya simpan, terus MOV atau move yang artinya pindahkan. Ya, di bahasa yang tingkat menengah ini agak sulit soalnya masih menggunakan bahasa mesin juga. Yang di tingkat tinggi itu, di bahasa pemrograman ini sudah menggunakan bahasa sehari-hari kita. Jadi kita mudah untuk memahami bahasa pemrograman di tingkat tinggi atau high level language, karena sudah menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti. Seperti itu. Dan yang terakhir itu prosedur instalasi, seperti kita mau menginstal Java, JDK, yaitu yang diperlukan komputer minimal Windows XP yang pertama. Yang kedua, aplikasi Java itu ada web yang tertera di sini. Yang ketiga, kita pilih versi JDK terbaru, yaitu yang SE9. Yang keempat, pilih paket produk yang sesuai dengan jenis atau sistem operasi Windows, itu yang sesuai dengan operasi Windows-nya, Windows XP. Jika selesai unduh paket JDK, lakukan instalasi dengan double klik 2 kali. Jika ada tulisan next, klik next untuk menyetujui melanjutkan proses instalasi.
Yang ketujuh, tentukan lokasi penyimpanan. Kita pilih dulu lokasi untuk menyimpan file instalasinya. Yang kedelapan, proses instalasi APK JDK ke dalam folder instalasi mulai dilakukan. Kita harus menunggu karena ini proses menginstal aplikasinya. Yang kesembilan, jika tidak jadi error, kotak dalam proses instalasi akan memberikan informasi tentang Java SE Development Successfully diinstal. Yang terakhir, 10, agar dapat digunakan dalam lingkungan Windows, Anda harus mengatur path program aplikasi Java. Tahap awal yang dilakukan melakukan pengecekan dengan compat prop. Ya, di 10 ini adalah prosedur atau proses-proses untuk menginstal aplikasi atau software perangkat lunak yang perlu digunakan di laptop. Ya, cukup sekian pembahasan dari perangkat lunak bahasa pemrograman. Saya Muhammad Rehan Lafisani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal 10 menit.